Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasih dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda semua melalui ibadah live streaming yang disiarkan melalui gereja GCC, Jesus Christ Community. Hari ini kita akan mengupas satu topik yang cukup menarik, bentuk kasih Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira melalui lagu yang beliau tulis yang sudah saya sesuaikan dengan tema kita, bentuk kasih Kristus, dan judul lagunya adalah Kasih yang Kekal. Mari kita nikmati pujian ini. Bila ku mampu terus bertahan melewati gurun kehidupan, itu karena Kau mengasihiku dengan segala caramu, Tuhan. Saat terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Mampu terus bertahan melewati gurun kehidupan, itu karena Kau mengasihiku dengan segala caramu, Tuhan. Saat mengangkatku, saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Mengasihiku dengan kasih yang kekal. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian
tentang kasih yang kekal. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kembali kami menghadap Engkau Tuhan dengan hati yang rindu mendapatkan kasih, jamahan, kekuatan dan penghiburan-Mu. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan kami. Karena itu bersabdalah, berfirmanlah. Karena melalui firman Engkau inilah kami akan dikuatkan, kami akan dihibur. Dan hari ini kami akan belajar lebih jauh lagi tentang kasih yang Engkau berikan kepada kami. Supaya kami bisa memahami bahwa kasih Tuhan kami sungguh luar biasa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengupas tentang kasih Tuhan. Judulnya, bentuk kasih Kristus. Kita seringkali mendengar tentang kasih Tuhan Yesus. Kita mungkin pernah mendengar kasih Yesus melalui media cetak. Media cetak ini bisa berbentuk koran, buletin, termasuk juga Alkitab adalah media cetak. Kita mungkin pernah membaca di Alkitab bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia dan kasihnya diwujudkan secara nyata memelihara hidup manusia, memberkati, menyembuhkan penyakit manusia dan lain sebagainya. Mungkin kita pernah mendengarkan cerita tentang kasih Tuhan lewat media elektronik, dari WhatsApp, dari khotbah di YouTube, khotbah di televisi, dan lain sebagainya. Atau kita mendengarkan langsung diberitakan Injil oleh seseorang. Apakah teman kita, dulu kita belum pernah mendengar tentang siapa Yesus. Lalu teman kita mulai cerita, oh Yesus itu Tuhan, oh Yesus mengasihi manusia, Yesus menyayangi manusia, Yesus berkorban di atas kayu salib untuk menebus manusia, dan lain sebagainya. Intinya, kita pernah mendengar tentang kasih Tuhan Yesus. Banyak juga komposer Kristen, pencipta lagu Kristen. Tadi kita sudah mendengarkan kasih yang kekal dari Bapak Jonathan Prawira. Beliau ini seorang komposer lagu Kristen yang cukup handal, yang sangat produktif. Sudah lebih dari 5.000 lagu yang ia ciptakan. Bahkan sempat masuk ke MURI, Museum Record of Indonesia, sebagai pencipta lagu rohani yang produktif. Nah, banyak lagu-lagu yang bertemakan tentang kasih Tuhan. Bahkan memegang porsi yang cukup besar. Misalnya contoh, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Nah, ini tentang kasih. Ada lagi, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Ada lagi, sungguh indah kasih Yesus di dalam hatiku. Nah, ini semua lagu-lagu itu banyak menceritakan tentang kasih Tuhan. Nah, hari ini kita akan kupas secara lebih mendalam tentang kasih Tuhan. Pertanyaannya adalah, berapa persen, berapa besar pemahaman kita yang sesungguhnya tentang kasih Tuhan Yesus itu? Bapak Ibu, berapa besar Anda memahami kasih Tuhan? Berapa persen Anda memahami tentang kasih Tuhan? Karena tidak mudah loh. Bukan jaminan bahwa seseorang yang sudah lama menjadi Kristen berarti dia sudah mengerti tentang kasih Tuhan. Belum tentu. Ada sebuah cerita. Sepasang suami istri. Mereka sudah menikah 25 tahun. Suka duka mereka sudah jalani bersama. Dan keluarga ini boleh dikatakan cukup bahagia. Selain ditunjang oleh faktor ekonomi yang cukup baik, mereka berdua juga saling mengasihi. Padahal waktu mereka menikah,
kehidupan ekonomi mereka itu biasa saja. Tapi setelah 25 tahun mereka berumah tangga, suami berjuang dan akhirnya mereka cukup berhasil di dalam finansial. Sebentar lagi mereka akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25. Kawin perak. Mereka rencana mau mengadakan syukuran kecil-kecilan antara mereka berdua. Kemudian 2 minggu sebelumnya, suami mulai berpikir, di hari ulang tahun pernikahan yang ke-25, aku ingin memberikan sebuah kejutan hadiah istimewa untuk istriku. Lalu hadiah apa? Ketika dia berpikir, aku ingin belikan gaun, belikan baju. Istriku sudah punya baju bagus-bagus 4 lemari. Ketika dia berpikir membeli sepatu, istrinya sepatunya sudah 4 rak penuh. Ketika dia berpikir belikan anting-anting, kalung emas dan sebagainya, itu hal sudah biasa. Istrinya banyak perhiasan. Jadi dia pikir, apa yang ingin saya berikan? Belikan ini, belikan itu. Istrinya sudah banyak. Jadi kurang menggreget. Lalu dia berpikir, aku ingin berikan makanan istimewa untuk istriku. Tapi makanan apa? Setelah dia berpikir cukup lama, oh, istriku suka makan kepala ikan. Karena dia tahu, waktu mereka baru menikah, setelah itu punya anak. Nah, istrinya beberapa kali ngomong, suka makan kepala ikan. Karena itulah dia suka ketika ada ikan, istrinya tuh suka mengambil daging ikan, dia kasihkan ke suaminya, lalu kasih ke anak-anaknya. Nah, istrinya itu ya selain kepala ikan juga ya daging-daging sisa di bagian ekor atau yang masih melekat di tulang-tulang. Suaminya berpikir kayaknya ini bisa menjadi hadiah ulang tahun istimewa di pernikahan perak nanti. Nah, 1 hari sebelum merayakan syukuran pernikahan, suaminya cari kira-kira restoran mana yang menjual kepala ikan yang enak. Setelah dia berpikir, nah dia temukan, oh, restoran ini menjual kepala ikan kakap enak. Akhirnya pagi-pagi dia sudah ke restoran itu. Istrinya tidak tahu, suaminya hanya pamitan mau keluar sebentar. Sampai di restoran Padang yang terkenal dengan kepala ikannya, dia pesan, wah kebetulan ada seekor kepala ikan, sepotong kepala ikan kakap yang besar. Lalu dia pesan, Pak, tolong bungkus ini. Tapi kuahnya dipisah ya. Nah, setelah dibungkus, lalu dia bawa ke tempat pembungkusan kado. Karena memang mau buat kejutan untuk istrinya. Dia minta kepala ikan kakap ini dibungkus 5 lapis. Jadi dalam dus kecil, setelah bungkus rapi, lalu dimasukkan ke dalam dus yang kedua yang lebih besar. Dus yang ketiga lebih besar, 5 lapis. Ya sudah, dia bawa pulang. Ketika anak-anaknya, ada yang kuliah, ada yang sudah kerja. Ketika dia sedang berduaan dengan istrinya, dengan kondisi lilin, lampu yang remang-remang, dengan musik yang romantis, sambil mengenang 25 tahun perjalanan cinta kasih mereka. Akhirnya suaminya mengatakan, terima kasih Mami sudah temani aku menjalani hidup selama 25 tahun. Nah, ini ada sebuah kado istimewa. Nah, istrinya yang mendapatkan sebuah kotak lumayan besar, wajahnya senang. Matanya berseri-seri. Ada apa sih papi? Ya kamu buka saja. Isinya apa sih? Ya udah buka. Lalu istrinya pelan-pelan buka. Dus pertama, loh ada ketemu dus lagi kedua. Istrinya makin penasaran. Setelah dus kedua dibuka, ada dus ketiga. Istri makin penasaran. Isinya apa sih papi? Udah kamu buka saja. Kamu pasti suka. Dus yang ketiga, keempat. Nah tinggal satu nih. Suaminya berkata, nah ini ada satu bungkus terakhir. Sebelum kau buka, kau doa dulu.
kamu akan dapat kejutan. Nah istrinya dengan senang juga tundukkan kepala. Nggak tahu apa yang didoakan. Oke, akhirnya suami ngomong, ya pelan-pelan buka ya. Nah waktu dia buka, begitu buka dus yang terakhir, nongollah kepala ikan kakap yang gede itu. Lalu istrinya agak bingung. Kemudian waktu istrinya masih melihatin kepala ikan kakap ini, suaminya berpikir, nah istriku sudah dapat kejutan. Lalu suaminya tutup mata. Mungkin ingin mendapatkan sun pipi kiri, sun pipi kanan sebagai ungkapan di hari bahagia ini. Waktu suaminya tutup mata, tiba-tiba ada suara tangisan dari istrinya. Suaminya yang begitu polos masih beranggapan, tuh kan istriku mulai terharu, pasti sebentar lagi dia akan senang mensun pipi kiri, sun pipi kanan. Setelah dia tunggu 2 menit, loh kok suara tangisan istrinya bukan suara tangisan bahagia, melainkan suara tangisan kesal. Pasti dia tahu dong, karena sudah 25 tahun. Mungkin istrinya pernah nangis karena kesal. Akhirnya pelan-pelan dia buka matanya. Betul, begitu matanya buka, mata istrinya tajam, merah, menatap suaminya. Lalu suaminya bingung, salahnya di mana? Akhirnya suaminya berkata, Mami, ada apa? Istrinya dengan suara agak keras berkata, lu jadi suami kelewatan juga ya. 25 tahun aku temani kau sebagai istrimu dalam suka duka. Tapi di hari istimewa kamu hanya kasih kepala ikan kakap. Lalu suaminya berkata, loh, salahnya di mana? Bukankah Mami suka makan kepala ikan? Karena tadi aku berpikir beli baju Mami sudah banyak. Beli sepatu Mami sudah banyak. Beli perhiasan Mami juga sudah banyak. Terus terang, aku sempat berpikir mau kasih apa. Akhirnya aku berpikir makanan kesukaan Mami adalah kepala ikan. Kan Mami sendiri ngomong. Akhirnya istrinya masih muka cemberut berkata, yang ngomong saya, emangnya kamu tahu saya memang suka makan kepala ikan. Kan Mami sendiri ngomong, kamu salah tahu. Aku tuh gak suka makan kepala ikan. Siapa yang mau makan kepala ikan? Gak ada dagingnya. Kasih kucing pun kucing geleng-geleng kepala. Lu kelewatan jadi suami. Nah suaminya akhirnya bingung. Loh kan Mami sendiri yang ngomong suka makan kepala ikan. Nah ini kan Hawa mulai panas sih. Pertengkaran mulai terjadi nih. Istrinya ngomong, aku katakan gitu karena aku sayang kamu sama anak-anak. Supaya daging ikan aku kasih ke kalian. Aku makan kepala ikan, kemudian makan daging-daging sisa yang melekat di tulang. Karena aku sayang kamu sama anak-anak, aku sebenarnya tidak suka makan kepala ikan. Bayangkan Bapak Ibu, 25 tahun menikah, suaminya salah tangkap tentang istri dia. Enggak memahami hati istrinya. Enggak menyadari karena istri sangat mencintai keluarganya. Mencintai suami dan anak-anaknya, dia rela makan kepala ikan. Makan daging ikan yang masih sisa-sisa yang melekat di tulang ikan. Bayangkan. Nah kebetulan suaminya itu adalah seorang pengacara. Ya, seorang pengacara. Kan tahu sendiri ya namanya pengacara kan banyak trik-trik. Suaminya berkata apa? Aduh Mami, kalau kamu tidak suka makan kepala ikan, kenapa tidak ngomong dari dulu? Kamu tahu nggak? Aku tuh paling doyan kepala ikan. Tapi karena Mami suka, aku mengalah, aku tidak mau makan kepala ikan. Bapak Ibu Anda tahu nggak? Istrinya mulai bingung juga. Oh gitu ya. Mulai terharu juga. Ternyata suamiku mengasihi aku, rela nggak makan makanan favoritnya kepala ikan. Sebenarnya suaminya nggak doyan kepala ikan, cuman suaminya kan pengacara, pintar gitu loh, mengambil hati istrinya, pintar membalikkan kondisi. Akhirnya istrinya ngomong apa? Oh sorry papi, tadi aku terbawa emosi. Akhirnya apa yang terjadi? Peluk-pelukan berdua. Tapi inti ceritanya begini. Kadang-kadang kita sudah sekian tahun menjadi orang Kristen. Bukan jaminan bahwa kita sudah mengenal kasih Tuhan dengan baik. Dan itu tercermin
Kalau engkau mengenal kasih Tuhan hanya 10%, tidak mungkin engkau mengasihi Tuhan 15%, gak mungkin. 10% engkau mengenal kasih Tuhan, engkau bisa 5% mengasihi Tuhan, itu sudah luar biasa. 50% engkau mengenal kasih Tuhan, engkau bisa mengasihi Tuhan 30-40%, itu sudah luar biasa. Bisa tangkap Bapak Ibu? Kan tercermin dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berkorban untuk Tuhan, pelayanan kita korban, ibadah kita korban, semangat dalam ibadah dan sebagainya, tekun baca Alkitab. Itu kan pengorbanan karena kita mengasihi Tuhan. Kalau orang mengenal kasih Tuhan, dia akan jadi jemaat yang aktif. Baik aktif ibadah maupun aktif dalam pelayanan. Tapi kalau dia tidak mengenal kasih Tuhan, ya suam-suam kuku. Dan berapa banyak jemaat yang suam-suam kuku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kasih Kristus dari pemahaman Rasul Paulus. Karena Paulus sendiri yang dulunya adalah orang yang membenci Kristus, berusaha membasmi agama Kristen, menangkap pengikut-pengikut Kristus, disiksa, dipenjarakan, dipaksa menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan banyak juga yang dibunuh oleh Saulus. Salah satu yang dibunuh oleh Saulus adalah seorang hamba yang dipakai Tuhan luar biasa. Namanya Diakon Stefanus. Ketika algojo melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Yang menjaga baju-baju para algojo itu adalah Saulus. Kita lihat bagaimana kejamnya. Tapi setelah dia bertobat, dia benar-benar merasakan kasih Tuhan, bukan hanya benar-benar memahami kasih Tuhan dan juga merasakan kasih Tuhan. Dia ungkapkan bagaimana sesungguhnya wujud kasih Tuhan Yesus di dalam kitab yang ditulis Efesus 3 ayat 18. Kita lihat bagaimana penjelasan Rasul Paulus tentang kasih Tuhan. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Luar biasa. Paulus ungkapkan kasih Tuhan itu ada 4 di sudut. Kasihnya lebar, kasihnya panjang, kasihnya tinggi, dan kasihnya dalam. 4 wujud kasih Kristus hari ini kita akan kupas secara tajam dan mendalam. Lalu ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi 2 ayat. Paulus menekankan aku berdoa. Tujuannya apa? Supaya jemaat di Efesus itu benar-benar memahami kasih Tuhan dan mengalami kasih Tuhan itu. Kasihnya yang lebar, kasihnya yang panjang, kasihnya yang tinggi, dan kasihnya yang dalam. Kita akan kupas secara mendalam keempat sudut kasih Tuhan. Yang pertama, kasih Tuhan itu lebar. Apa yang dimaksud kasih itu lebar? Lebar artinya itu meluas ke segala arah. Jadi melebar kemana-mana. Kasih manusia itu sempit. Kasih manusia itu sempit. Karena itulah kasih manusia itu ada area-area, ada batasan-batasannya. Manusia mengenal 3 area, 3 batasan kasih. Batasan kasih yang paling sempit itu disebut kasih eros. Kasih eros itu hanya 2 orang. Kasih eros adalah kasih yang paling egois. Kasih eros adalah kasih yang paling sempit karena hanya melibatkan 2 orang. Kasih eros seringkali disebut sebagai kasih suami istri atau kasih birahi. Nah, ini kan hanya 2 orang. Suami istri saling mengasihi, saling mencintai. Karena itu tidak bisa libatkan orang ketiga. Kalau ada orang ketiga yang terlibat dalam kasih eros, nah di sana perselingkuhan terjadi. Keluarga itu akan retak. Karena itu tidak diizinkan orang lain untuk masuk di dalam kasih eros. Karena itu memang kasih birahi, kasih hanya antara suami dengan istri. Hanya boleh libatkan 2 orang. Kalau ada orang ketiga yang masuk, maka di sana akan terjadi yang namanya poligami atau poliandri. Poligami adalah seorang suami menikah lebih dari 1 wanita. Sedangkan poliandri adalah seorang wanita menikah lebih dari 1 pria. Dan mungkin beberapa pria
pria itu berkenan mau hidup bersama dengan wanita yang sama. Pasti masalah. Bapak Ibu yang saya kasihi, anak, anak hasil kasih eros itu pun tidak bisa masuk ke area ini. Anak punya area sendiri untuk mendapatkan kasih orang tuanya. Karena itu kasih eros adalah kasih hanya antara suami istri. Bayangkan jika anak masuk ke dalam kasih tersebut. Wah, ini kan terjadi masalah. Incest akan terjadi. Anak umur 15 tahun ke atas masih tidur satu kamar dengan mama papanya. Ini kan gak bagus. Anak sudah harus bisa. Jangankan 15 tahun, 10 tahun pun seharusnya anak itu sudah pisah kamar dengan orang tuanya, punya kamar sendiri, di mana orang tuanya, ayah dan ibunya, maaf kata, melakukan kegiatan suami istri. Anak kan tidak boleh melihat atau mendengar. Walaupun kata, oh anak lagi tidur, lalu suami istri berhubungan bareng, nggak bagus. Tetap anak harus punya ruang sendiri, kamar sendiri. Kasih eros hanya untuk suami istri. Jadi kasih manusia sangat sempit. Lalu kasih yang lebih luas sedikit dari kasih eros itu adalah kasih storge atau kasih hubungan darah, kasih keluarga. Nah, di sini anak sudah boleh masuk. Jika suatu hari Anda melihat seorang bapak-bapak menggandeng pundak seorang anak ABG, Anda jangan beranggapan ini bapak pacaran sama anak. Bukan. Ini darah daging dia sendiri. Dia merangkul pundak anak perempuannya karena dia memang merasa ini anakku, darah dagingku. Aku mengasihi, aku mencintai anakku. Wajar. Suatu hari Anda melihat seorang ibu-ibu menggandeng seorang laki-laki bujangan. Anda jangan langsung menarik kesimpulan, nah perempuan ini berpacaran sama berondong. Belum tentu. Bisa saja itu anaknya sendiri. Anak saya Jeremy kadang-kala jalan di mall bareng-bareng. Ini istri saya kadang-kala suka pegang tangan anak saya yang laki-laki. Padahal anak saya sudah kuliah S2. Nah, apakah Anda bisa tafsir aneh-aneh? Enggak. Itu memang mamanya dengan anaknya karena dekat. Kadang-kala istri saya pegang tangan anaknya. Bukan pegang tangannya, tapi pegang lengannya. Oke, sambil jalan di mall, sambil ngobrol-ngobrol. Itu wajar. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, kasih storge, kasih antara orang tua dengan anak. Kemudian antara orang tua dengan kakek nenek. Kasih antara paman dengan keponakan. Itu kasih storge. Nah, lebih luas dari kasih storge disebut kasih filia. Kasih filia adalah kasih karena mengenal. Kasih persahabatan. Contoh, jika suatu hari saya bawa kendaraan jatuh di jalanan. Mungkin gak ada orang yang peduli. Atau saya baliklah cerita begini. Mungkin suatu hari Anda lagi perjalanan menuju ke kantor. Karena waktu sudah mepet, Anda harus cepat-cepat ke kantor. Saat itu saya jatuh di jalanan. Kira-kira Anda yang mendengarkan khotbah saya, turun gak menolong saya? Saya yakin Anda tidak akan turun. Karena apa? Anda tidak kenal saya. Anda tidak kenal saya. Jadi Anda mungkin, aduh kasihan ya ada orang yang jatuh. Anda tetap lewat. Tapi kalau yang jatuh itu adalah saya dan Anda itu jemaat saya. Apakah dari mobil Anda, waduh Pak Pendeta Nathan jatuh. Tuhan tolong Pendeta Nathan. Tuhan tolong jaga, lindungi gembalaku. Apakah Anda akan begitu? Kalau Anda begitu, Anda itu jemaat. Nggak benar itu. Oke, masa gembalamu jatuh, Anda biarin hanya doa dari jauh. Saya yakin kalau Anda adalah seorang domba, seorang jemaat yang baik, Anda akan pinggirkan mobilnya, Anda akan tolong. Waduh, gembalaku jatuh, cepat-cepat ditolong. Mungkin bila perlu dibawa ke rumah sakit, betul? Karena apa? Itulah kasih filia. Kasih karena mengenal saya gembalamu. Padahal saya tidak ada hubungan darah dengan Anda. Tapi Anda menolong karena Anda kenal. Itulah kasih filia. Jadi kasih filia itu lebih luas. Oke? Kita menolong bisa saja sesama jemaat, teman, rekan kerja, kenalan, itu kasih filia, ruang lingkup. Tapi apapun itu, baik kasih eros, kasih storge, kasih filia, tetap ada ruang lingkupnya.
Artinya kasih manusia itu terbatas. Kasih manusia ada batasan-batasan ruang-ruangannya. Tetapi kasih Allah tidak demikian. Kasih Allah itu lebar. Lebar itu artinya tidak ada batasan. Karena Allah tidak bisa dibatasi. Roh Allah maha hadir. Roh Allah itu omnipresent. Ada di mana-mana. Karena itu Allah mengasihi manusia secara luas. Dia tidak membedakan. Kasih Tuhan tidak ada batasan ini diwujudkan dalam bentuk pemberitaan Injil. Bentuk pemberitaan Injil. Kita lihat Yohanes 3:16. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi kasih Allah itu luas, meliputi seluruh dunia. Luas. Karena apa? Dunia ini ciptaan Tuhan. Otomatis dunia ini dikasih Tuhan. Semua penduduk bumi ini ciptaan Tuhan. Dari Adam dan Hawa. Otomatis Tuhan tetap mengasihi. Apakah orang itu mengenal Tuhan atau tidak? Tuhan tetap mengasihi. Sebagai wujud kasih Tuhan adalah Tuhan nurunkan hujan. Emangnya hujan itu hanya turun di rumah orang Kristen? Di pekarangan rumah orang Kristen? Kan enggak. Sekalipun dia ini penjahat kelas kakap tetap dapatkan kasih Tuhan. Hujan turunnya tetap dia dapat kebahagiaan. Tuhan ciptakan udara segalanya. Tuhan menyediakan makanan sebagainya. Kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan yang paling besar itu adalah kasih yang diberikan melewati Yesus Kristus yang berkorban di atas kayu salib demi menyelamatkan manusia. Itu kasih terbesar. Jadi Tuhan itu mengasihi semua manusia. Ingin semua manusia itu selamat. Kasih Tuhan yang luas ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berapa luas sih dunia ini? Dunia ini luasnya adalah 510 juta kilometer persegi. 510 juta kilometer persegi. Berarti ketika kasih Tuhan dalam wujud penginjilan, maka Injil harus diberitakan seluas itu. Tentu pemberitaan itu dari sempit ke luas. Oke, sempit ke luas. Kita lihat Kisah Rasul 1:8. Tentang kasih Tuhan yang luas ini. Kisah Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu perhatikan. Kasih Tuhan yang meluas. Mulainya dari Yerusalem. Yerusalem ini adalah ibu kota Israel. Sebenarnya Yerusalem itu sudah dikenal dari zaman Raja Daud. Menjadi dari kata kota Daud kemudian berubah menjadi kota Yerusalem. Dan bangsa Israel sempat punya ibu kota di Tel Aviv, tapi sekarang sudah dipindahkan kembali ke Yerusalem. Jadi Yerusalem boleh dikatakan menjadi pusat pendidikan, pusat kebudayaan, pusat keagamaan, pusat perdagangan, bisnis, dan sebagainya. Itu di kota Yerusalem. Makanya Injil pertama kali mulai diberitakan dari kota Yerusalem. Kenapa dari kota Yerusalem? Kenapa tidak dari Bethlehem? Karena Tuhan maunya dari pusat dulu. Dari inti dulu, Yerusalem. Dari kota Yerusalem karena Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta adalah di Yerusalem. Karena Roh Kudus itu penting sekali di dalam penginjilan. Karena Roh Kuduslah yang akan menuntun di dalam penginjilan-penginjilan. Kemudian dari Yerusalem lalu meluas ke Yudea. Yudea ini adalah tetangga dengan Yerusalem. Kemudian dari Yudea ke Samaria. Samaria ini sebenarnya siapa? Samaria ini sebenarnya masih bangsa Israel, tapi sudah tidak murni karena sudah terjadi kawin campur. Jadi penduduk Samaria adalah bangsa Israel menikah dengan bangsa-bangsa lain. Di sini terjadi kawin campur, tidak murni 100% bangsa Israel. Yang murni adalah orang Israel harus menikah sama orang Israel. Karena kan ada 12 suku. Nah mereka hanya boleh menikah sama suku yang lain. Tidak boleh nikah sama orang lain. Tapi Samaria adalah hidup. Maka Tuhan Yesus pernah bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Perempuan Samaria masih mengaku mereka itu adalah bagian dari Israel. Tapi sebenarnya sudah tidak.
Kemudian dari Samaria baru kembang lagi ke ujung bumi. Jadi sebenarnya ini area penginjilan dari sempit semakin luas. Yerusalem itu menunjukkan inti, yaitu keluarga. Sebelum Anda beritakan Injil kepada orang lain, keluargamu, suamimu diinjili, istrimu diinjili, anak-anakmu dimenangkan. Kalau sudah satu keluarga inti, ayah, ibu, anak menjadi Kristen, selanjutnya adalah orang yang paling dekat. Engkong, kakek, nenek, paman, bibi, keponakan, nah itu orang-orang dekat, itu masih Yerusalem. Nah setelah Yerusalem ke Yudea. Yudea ini menunjukkan apa? Tetangga. Familimu, tetanggamu kiri kanan, kemudian temanmu, rekan kerjamu, dan sebagainya. Itu adalah Yudea, Anda harus beritakan Injil. Setelah itu Samaria. Samaria itu menunjukkan penginjilan kepada penduduk satu negara tapi beda bahasa. Misalnya Anda orang Chinese, beritakan Injil kepada suku lain, di kota lain. Nah itu adalah Samaria. Nah setelah itu baru yang terakhir adalah ujung bumi. Ujung bumi ini berbicara penginjilan internasional. Penginjilan internasional. Nah orang yang pertama memulai penginjilan internasional itu adalah Rasul Paulus. 3 kali Paulus melakukan penginjilan ke berbagai negara dalam rangka penginjilan. Dan hasil dari penginjilan Paulus adalah Injil diberitakan kemakan sampailah Injil diberitakan di kota Jakarta. Itu adalah wujud kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengasihi, maka Tuhan tidak akan menggerakkan misionaris-misionaris memberitakan Injil sampai ke Indonesia. Dan hari ini Anda tidak merasakan kasih Tuhan, tidak mengenal Yesus itu siapa. Karena itu ketika berbicara penginjilan, hanya orang yang telah memahami dan telah mengalami kasih Tuhan yang akan terbeban dan tergerak memberitakan Injil. Karena itu saya ingin katakan kepada Anda yang sedang mendengarkan khotbah saya hari ini. Kalau Anda benar-benar memahami dan merasakan kasih Tuhan, Anda akan menjadi pemberita Injil. Beritakan Injil kepada siapapun. Tapi kalau Anda belum memahami dan belum merasakan, Anda tidak akan tergerak dalam penginjilan. Dan saya ingin katakan, boleh dikatakan 75% minimal orang Kristen itu tidak memahami dan tidak mengalami kasih Tuhan. Karena itu mereka tidak pernah beritakan Injil. Ke gereja aktif, ibadah aktif, tapi memberitakan Injil enggak. Padahal Anda tahu enggak? Tujuan utama Yesus lahir ke dunia adalah menyelamatkan manusia. Tujuan utama Yesus disalibkan di Bukit Golgota, menumpahkan darah, tujuannya menyelesaikan dosa, menyelamatkan semua orang. Itu tujuan utama. Kalau gitu, kita lakukan tujuan utama Yesus, memberitakan Injil, memenangkan jiwa supaya mereka mengenal Yesus, mendapatkan penebusan dosa. Kan itu tujuannya. Jadi ketika engkau tidak merasakan kasih Tuhan, tidak memahami kasih Tuhan, engkau tidak akan beritakan Injil. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Raja Daud yang sudah merasakan kasih Tuhan. Mazmur 116 ayat 12. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Jadi setelah merasakan kasih Tuhannya begitu banyak, Daud mulai berpikir, aku mau balas ke Tuhan pakai apa ya? Jadi hanya orang yang sudah mengerti dan sudah merasakan kasih Tuhan yang bisa membalas kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan yang terbesar yang kita lakukan untuk membalasnya adalah dalam penginjilan. Lihat ayat 13. Aku akan mengangkat piala keselamatan. Dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Mengangkat piala keselamatan itu adalah memberitakan Injil. Memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang juru selamat. Menyerukan nama Tuhan adalah memperkenalkan siapakah Yesus, siapakah nama Yesus. Karena nama di atas segala nama. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Jadi hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan, nama Yesus Kristus. Karena itu mari kita beritakan. Semakin besar engkau memahami kasih Tuhan, semakin besar Anda merasakan kasih Tuhan, Anda akan semakin aktif dalam penginjilan. Dan ketika engkau aktif dalam penginjilan, maka engkau akan menjadi
orang yang berharga di mata Tuhan, berarti engkau semakin dikasihi Tuhan. Ayat 15. Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kerinduan saya terbesar adalah saya bisa melayani Tuhan sampai saya dipanggil Tuhan. Bila perlu, lagi memberitakan Injil dipanggil Tuhan. Atau lagi khotbah dipanggil Tuhan. Ini kan mulia banget kelihatan ya. Tapi intinya kerinduan saya adalah melayani Tuhan sampai dipanggil Tuhan. Jadi bagi saya itu nggak ada istilah pensiun. Tidak ada istilah pensiun di dalam memberitakan Injil. Karena selama kita masih hidup, kita memiliki tanggung jawab memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Karena itu hari ini, kalau Anda sudah mengerti, sudah merasakan kasih Tuhan yang luas, mari kita perluas. Jangan sampai Injil itu kita persempit. Saya sudah terima, lalu saya tahan untuk saya. Cobalah diperluas Injil itu. Diberitakan kepada orang. Siapapun juga kita beritakan Injil. Lalu yang kedua. Kasih Tuhan itu panjang. Apa yang dimaksud dengan panjang? Panjang itu artinya lama, kekal, tidak berubah. Dalam bahasa Inggris kalau lama itu long time. Long itu panjang. Waktu yang panjang. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan itu panjang berarti kasih Tuhan itu lama, kasih Tuhan itu kekal, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Ada pepatah mengatakan kasih anak sepanjang gala, kasih ibu sepanjang jalan. Kasih anak sepanjang galah. Galah itu adalah sepotong bambu yang biasa dipakai untuk membuat sebuah galah. Sedangkan jalan itu menunjukkan kasih seorang ibu yang tidak ada batasnya. Jadi panjang itu menunjukkan lama atau kekal. Kasih manusia, baik pria maupun wanita, pada prinsip itu mudah sekali berubah. Sekarang begini, nanti begitu. Kasih manusia itu sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi. Semua orang, baik pria maupun wanita, kasihnya itu mudah berubah. Kasihnya itu mudah bergeser. Saya ambil contoh pria maupun wanita. Pria dulu. Ketika seorang pria naksir kepada seorang wanita, dia akan berkorban karena kasihnya tersebut. Satu kali saya waktu pelayanan di Banjarmasin, seorang ibu mengeluh kepada saya, Pak Nathan, anak cowok saya sudah punya pacar, tapi apapun dikasih ke pacarnya, kadang-kadang saya sampai sebel. Kayak yang namanya pacaran masih bisa putus, belum tentu jadi Pak. Saya kasih makanan untuk kesehatan ke anak saya, dikasih ke pacarnya. Saya kasih sepeda motor, motor itu dipakai tuh antar jemput anaknya. Kadang-kadang saya minta jemput ketika di pasar, enggak dijemput. Sampai suatu hari, papanya beli sebuah mobil untuk anak kami. Mobil itu dikasih pakai ke pacarnya. Dia rela pakai sepeda motor, pokoknya apapun dikasih pacarnya. Bisa nggak tolong nasihati anak saya? Saya sama pacar sih boleh, tapi jangan overdosis. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah orang yang lagi jatuh cinta. Apapun yang berani korbankan. Karena kasih itu pengorbanan. Engkau tidak mungkin mengasihi kalau engkau tidak berkorban. Jadi kasih adalah pengorbanan. Tidak heran dia korbankan ini, korbankan itu. Ketika orang tuanya minta jemput, ya ntar ya, tanggung nih, lagi main game. Tunda-tunda. Jadi orang tua nunggu di sono. Tapi kalau pacarnya yang minta jemput, kok jemput dong, langsung tuh. Lagi mandi pun mandinya dipersingkat, langsung jemput tuh. Karena apa? Karena memang lagi incar wanita itu. Nah kadang-kadang ketika berpacaran pun suka sekali membuat janji-janji yang gombal. Si Petruk, tahu Petruk? Petruk Gareng. Yang cerita wayang Jawa itu. Si Petruk suatu ketika merayu seorang cewek. Petruk berkata, aku mencintaimu sampai terbawa dalam mimpiku. Kalau tidak percaya, belahlah dadaku.
di dadaku terukir namamu. Oh, luar biasa pokoknya. Nah, si cewek yang dirayu Petrus itu setelah mendengar akhirnya ke dapur. Begitu keluar bawa sebuah kapak. Apa yang dilakukan Petrus? Apakah langsung, ya belalah dadaku dengan kapakmu? Enggak, kabur itu Petrus. Nangkap enggak? Artinya mudah sekali berubah. Bapak Ibu yang saya kasih, kadang-kadang janji sehidup semati. Satu kali saya nangani perkabungan. Perkabungan yang meninggal tuh istrinya. Baru meninggal 1 bulan, telepon saya, Pak Nathan, boleh nggak melakukan pemberkatan pernikahan? Saya pikir yang mau menikah tuh anaknya. Saya pikir yang mau menikah tuh anaknya. Saya katakan, oke. Yang kapan menikahnya? Ya rencana sih dalam waktu dekat nih Pak. Padahal baru sebulan meninggal loh. Saya pikir kasihan juga ya. Ini anaknya menikah, ibunya sebulan yang baru lalu meninggal. Lalu saya tanya, anak mana yang mau menikah Pak? Lalu yang ditelepon tuh diam. Akhirnya saya tanya lagi, anak bapak yang mana yang mau menikah? Akhirnya dia berkata, enggak Pak, bukan anak saya. Lah jadi siapa? Dia ketawa dulu, saya yang mau menikah Pak. Sayanya yang bingung, 1 bulan istri meninggal sudah mau menikah. Kayaknya jadi sebelum istri meninggal sudah ada hubungan pendekatan ya. Saya tidak curiga apakah berhubungan barat atau selingkuh atau apa. Saya tidak tahu. Kan ini masalah rumah tangganya kan. Nah istri memang sudah lumayan lama sakit. Nah apakah istrinya juga sudah tahu dan istrinya izinkan apa? Kita kan nggak tahu. Nah cuman setelah itu ya saya ajak dia ketemuan. Kemudian saya ngobrol-ngobrol. Kok istrimu baru 1 bulan meninggal? Anda mau menikah lagi? Apa nggak jadi bahan omongan? Ya dia ngomong, ya saya kan laki-laki Pak. Ya pokoknya intinya dia mau menikah lah. Akhirnya saya sempat ngomong, dulu waktu nikah janji seumur hidup semati. Ini baru mati, sudah mau menikah. Akhirnya dia juga bercanda dengan saya. Dia berkata, saya nggak melanggar janji sehidup mati. Itu maknanya tuh bukan begitu Pak. Jadi maksudmu sehidup semati artinya 1 hidup 1 mati. Nah istriku sudah mati, saya masih hidup. Sehidup semati, yang 1 hidup, yang 1 mati. Yang meninggal kan sudah nggak usah dipusingkan. Yang hidup ini masih butuh pendamping Pak. Bapak Ibu yang saya kasih, inilah manusia. Mudah sekali berubah. Katakanlah, ini anak muda lagi pacaran. Pemuda-pemudi lagi pacaran. Lagi jalan-jalan nih, piknik. Mungkin ke gunung lah. Mencari suasana atau ke sebuah taman bunga, lagi bergandengan tangan, ngobrol lagi mesra-mesraan, tiba-tiba kaki pacarnya ketendang ke sebuah batu, akhirnya lecet tuh kaki. Lalu bagaimana reaksi dari cowoknya? Aduh, kasihan. Langsung kakinya dielus, kemudian dilihat luka nggak lecet, nggak. Aduh, kalau bisa aku yang tadi tendang batu bukan kamu. Langsung batunya yang mungkin dicongkil itu batu yang membuat dia terbentur itu, dia buang. Kamu ini menghalangi pacarku di jalanan. Luar biasa lah pokoknya orang pacaran itu. Oke? Nah suatu hari akhirnya mereka menikah. Nah setelah menikah, kira-kira cinta kasih laki-laki kepada orang yang dulu diincar mati-matian masih sama enggak? Percayalah pasti berubah. Pelan-pelan berubah. Apalagi di dalam rumah tangga itu mulai ada riak-riak, mulai ada konflik-konflik. Dan konflik itu menyebabkan perasaan cinta kasih itu luntur. Bahkan hilang, bahkan bisa menjadi benci. Suatu hari mungkin mereka sudah berumah tangga kan, sudah punya anak. Mereka piknik lagi. Mungkin tempat mereka pacaran, mereka ya jalan lagi ke tempat itu. Kali ini istrinya ketendang batu lagi, kakinya lecet. Reaksinya bagaimana? Kalau dulu batunya yang dimarah, dasar batu. Sudah tahu kami jalan di lewat sini, menghalangi, dicungkili, buang.
Tapi kali ini yang dimarah bukan batunya, tapi istrinya. Gimana sih lu jalan? Sudah punya kaki, sudah punya mata, nggak lihat batu. Bukan hanya mata, tapi kaki juga punya mata. Kok mata kaki kamu juga nggak bisa melihat? Sudah tahu batu dilawan, sudah tahu batu ditendang. Beda nggak? Beda. Jadi dulu pacarnya itu disayang, sekarang lebih sayang batu daripada kaki istrinya. Itulah manusia. Kasih manusia mudah berubah. Kita lihat contoh yang nyata. Kita lihat ayat Alkitab. 2 Samuel pasal 13 ayat 1. 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai ayat 2. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik. Namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Jadi Absalom Daud ini kan banyak istri. Banyak istri. Kemudian Absalom dengan Tamar itu adik tiri. Bapaknya sama, ibunya beda. Suatu ketika Absalom naksir, jatuh cinta kepada Tamar. Kayaknya Tamar seorang gadis yang begitu cantik. Dan kepingin mendapatkan Tamar menjadi pacarnya bila perlu menjadi istrinya. Karena itu dia cinta. Jatuh cinta kepada Tamar. Jatuh cintanya bisa sampai jatuh sakit loh. Ini kan dahsyat tuh. Absalom jatuh cinta kepada Tamar sampai sakit. Kenapa bisa sampai sakit? Karena selalu mikirin itu orang. Selalu mikirin Tamar. Seperti lagu. Mau makan ingat kamu. Mau tidur ingat kamu. Semuanya ingat dia. Sampai kurang makan, kurang tidur. Jatuh sakitlah si Absalom ini. Nah akhirnya karena sulit. Karena ini kan adik tiri. Kan gak mungkin menikah sama adik tiri. Tapi dia naksir. Sampai suatu hari akhirnya usulan dari teman Absalom yang ngawur juga. Sampai akhirnya Tamar diperkosa Absalom. Dia sudah nikmati tubuh adik tirinya. Tapi setelah itu apakah cintanya masih sama? Supaya bisa jadi istri dia? Kita lihat pasal 3. Masih 2 Samuel. 2 Samuel pasal 13 ayat 15. 2 Samuel pasal 13 ayat 15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cintanya yang dirasakannya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Bayangkan Bapak Ibu, begitu cepatnya cinta kasih seorang laki-laki kepada wanita itu berubah. Setelah menikmati tubuh adiknya, bukan cinta tapi kebencian yang timbul. Jadi nafsu yang timbul. Bahkan akhirnya adik yang sudah dia perkosa diusir oleh Absalom. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah cinta seorang pria kepada wanita mudah berubah. Lalu bagaimana dengan wanita ke pria? Sama. Cinta seorang wanita kepada pria juga mudah berubah. Oke, kita ambil contoh lagi. Suatu hari ketika seorang wanita suka sama seorang pria, dia akan kejar. Dia akan dekati dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam alasan. Apalagi pria yang dia incar oleh seorang wanita itu ganteng, terkenal, kaya. Apalagi yang kurang? Pasti semua laki-laki ini, katakanlah modelnya Lee Tae-kwah, kaya, terkenal, ganteng, popularitas luar biasa. Wanita mana yang tidak tergila-gila sama Lee Tae-kwah? Si Andy Lau. Semua wanita pasti suka sama dia. Nah akhirnya dia berusaha dekati. Mungkin laki-laki ini tidak suka sama wanita ini. Suatu hari setelah didekati, dipepet terus, lu nih kenapa sih dekat-dekat sama gua? Dia hanya enggak. Ya suatu hari mungkin wanita ini ungkapkan perasaannya kepada laki-laki. Akhirnya laki-laki, sorry ya, saya itu menganggap kamu teman saja. Saya
nggak suka. Apakah gadis ini langsung putus asa? Kecewa? Mungkin dia dengarkan penolakan itu adalah sebuah nyanyian yang merdu. Oh, orang yang gue incar lagi menyanyi. Padahal itu lagi sebal. Ya. Nah, tapi yang namanya batu walaupun keras akan tembus oleh tetesan air. Bisa tangkap? Katakanlah, laki-laki ini didekati terus, diberikan perhatian macam-macam lah. Sampai suatu saat akhirnya hati laki-laki ini luluh. Setelah dia pikirkan, ini cewek nggak jelek juga, lumayan cantik. Penuh perhatian, lemah lembut, banyak menolong saya. Kayaknya oke lah, kayaknya cocok juga untuk jadi pacarku. Yaudah, laki-laki terima. Akhirnya pacaran dong. Nah, setelah pacaran, akhirnya mereka menikah. Tapi setelah menikah, apakah istrinya masih tetap sama cintanya kepada laki-laki ini? Percayalah, mungkin waktu mereka baru menikah, baik, perhatian 100%. Tapi setelah mereka menikah, kan pelan-pelan akan luntur tuh. Apalagi setelah itu hadir satu anak. Nah ini kan cintanya bukan, tidak bisa 100% lagi diberikan kepada suaminya. Anak kan butuh perhatian. Nah katakanlah 90% masih perhatian mengurus suami, 10% urus anak. Itu satu anak. Lalu muncul anak kedua. Suami tinggal 80%. Anak ketiga suami perhatian tinggal 70%. 10 anak. Suami sudah nggak dapat perhatian. Gimana tuh? Bapak Ibu yang saya kasihi. Suatu hari, suami yang dulu diincar yang begitu ganteng, hidungnya seperti tanduk udang, wajahnya litekwa, mengalami kecelakaan motor, mukanya mencium aspal sehingga rusak itu hidungnya, mukanya dioperasi, kemudian bukan hanya itu, jatuh bangkrut. Kira-kira gimana? Apakah cintanya masih sama? Perhatiannya masih sama? Harus urus anak, harus mencari nafkah? Apakah istrinya masih tetap sayang, masih tetap mencintai suaminya? Saya yakin akan mengalami perubahan. Nah, kita buktikan berdasarkan ayat Alkitab. Jadi saya ngomong ditunjang oleh bukti ayat. Yang laki-laki, kasus Absalom yang saya angkat. Bahwa laki-laki muda berubah cintanya. Nah demikian pula wanita. Kasus yang akan saya ungkap adalah kasus istri Ayub. Kita lihat Ayub pasal 2 ayat 9. Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub hanya diceritakan punya istri. Tapi nama istrinya apa? Tidak muncul. Dan istrinya juga tidak pernah diceritakan berbicara. Tapi di Ayub pasal 2 ayat 9 istrinya bicara. Istrinya berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau kepada Tuhanmu? Masih bersalih-salih kepada Tuhanmu? Kutuki Tuhanmu. Setelah itu matilah. Saya sampai sekarang tuh masih bingung ini. Kutuki Allahmu dan matilah. Yang mati ini sebenarnya Tuhan dikutuk sampai mati atau Ayubnya disuruh mati? Karena bahasa Indonesia itu enggak begitu jelas Bapak Ibu. Nah ada kemungkinan saya tafsir yang disuruh mati itu adalah Ayub. Bukan Tuhannya. Karena mungkin istrinya juga tahu Tuhan dikutuk-kutuk. Nggak mungkin Tuhan mati kan. Yang mati adalah suaminya. Kenapa saya katakan suaminya disuruh mati? Pertama, mereka sudah jatuh bangkrut. Semua harta kekayaan Ayub habis. Lalu yang kedua, mereka punya 10 anak. 7 laki-laki, 3 wanita, dan 10 anak juga sudah mati semua. Apalagi yang diharapkan. Lalu yang paling parah adalah Ayub. Di dalam kitab Ayub pasal 2 mengalami sakit. Dari kepala sampai ke kaki. Seluruh badan itu penuh dengan borok barah. Itu bisa dikatakan semacam kanker kulit. Baunya minta ampun. Busuknya minta ampun. Bau busuk. Bernanah. Dagingnya itu seringkali lecet. Sampai 10 jari Ayub sudah tidak kuat menggaruk daging dia. Maka dia pakai beling. Istrinya dari jauh. Begitu dekat itu cium baunya minta ampun. Berair, bernanah.
pembusukan di dalam daging Ayub. Itu kanker kulit yang ganas. Nah, ketika istrinya melihat demikian, dia sudah tidak sanggup lagi hidup sama Ayub. Nggak bisa merawat Ayub lagi. Akhirnya dia berkata, daripada untuk apa saleh-saleh sama Tuhan lagi? Di mana perhatian Tuhanmu? Di mana perlindungan Tuhanmu? Di mana pertolongan Tuhanmu? Nggak ada gunanya sembah Tuhan yang demikian. Jadi iman istri Ayub hancur. Nah, kemudian ke suaminya, udah mati saja kau. Untuk apa kau hidup? Duit sudah nggak punya. Sekarang penyakitan, kasihan kau. Kita juga sudah nggak punya anak. Ya kalau kau mau sudah mati, aku bisa cari suami yang lain lagi. Sampai begitu loh. Artinya apa? Kasih cinta, kasih wanita kepada pria juga mudah berubah. Tapi satu yang tidak pernah berubah adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah karena Tuhan itu maha kekal. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Artinya dulu 2000 tahun yang lampau Tuhan Yesus mengasihi kita. Hari ini kasih Tuhan tidak pernah berubah. Sampai selama-lamanya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Allah tidak pernah berubah. Namun yang berubah adalah kasih manusia kepada Tuhan. Ada satu yang membuat kasih Tuhan tidak bisa kita rasakan dalam hidup kita karena dosa. Boleh dikatakan dosa ini merintangi kasih Tuhan kepada kita. Dosa itu menghalangi kita penjumpaan kita dengan Tuhan. Karena itulah Nabi Yesaya berkata, Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Itu lukisan tentang kasih dan kuasa Tuhan. Tangan Tuhan itu melukiskan kuasa Tuhan yang sanggup menolong, sanggup menyelesaikan, sanggup membantu apapun yang kita alami. Sedangkan pendengaran Tuhan menunjukkan kepedulian Tuhan kepada suara doa kita, tangisan kita, permohonan kita. Dia dengar, dia peduli. Tapi kasih dan kuasa Tuhan tidak bisa kita rasakan sehingga kita menganggap Tuhan sudah berubah karena dosa-dosa kita. Lihat kembali Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jadi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan itu adalah dosa kita. Semakin banyak dosa kita, hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh. Kita tidak akan bisa merasakan kasih dari Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang berubah. Kasih Tuhan tetap sama karena kasih Tuhan itu panjang. Selama-lamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Tapi yang berubah adalah kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita berbuat dosa berarti kita sudah tidak mengasihi Tuhan, tidak taat pada firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintah-perintahku. Dan perintah Tuhan adalah kita hidup di dalam kekudusan, hidup menjauh dari dosa. Kalau begitu, ketika kita hidup benar, kudus di mata Tuhan, mestinya kita bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Yang ketiga, kasih Tuhan itu tinggi. Apa yang dimaksud kasih Tuhan itu tinggi? Tinggi itu sebagai satu gambaran luhur, agung, tidak pandang bulu. Artinya kasih Allah itu tidak pernah membeda-bedakan. Kasihnya yang tinggi, kasihnya yang agung. Karena orang yang tinggi etika, tinggi budi pekerti, orang itu adalah orang yang sangat mulia. Yang tidak pernah membedakan orang, dia orang yang adil. Nah, kasih manusia itu selalu membeda-bedakan antara si kaya, si miskin, si pintar, si bodoh, berkedudukan dan tidak punya kedudukan. Sadar atau tidak sadar. Coba Anda perhatikan di gereja. Ketika gereja besar, katakanlah minimum 100 jemaat, sudah ada pengelompok-pengelompokan. Perhatikan.
Yang berpendidikan tinggi kadangkala dia berbicara dengan teman yang berpendidikan tinggi. Yang ekonominya bagus, kondisi ekonominya tinggi, bergaul dengan yang ekonominya baik. Kemudian yang ekonominya kurang, yang bergaul dengan ekonomi yang kurang. Yang pendidik kurang, yang bergaul dengan pendidikan kurang. Jarang sekali yang kaya bergaul dengan yang miskin. Yang pendidikan tinggi bergaul sama pendidikan rendah. Untuk bisa menyatu itu biasa sulit. Sehingga timbullah kelompok-kelompok. Sebenarnya tanpa kita sadar kita sudah membeda-bedakan. Karena kita seringkali beranggapan tidak level. Okay? Yang S3 merasa tidak level kalau bicara sama yang SD. Lu siapa sih? Pendidikan gua ke S3, lu S1, SD. Benar nggak Bapak Ibu? Tanpa kita sadari. Karena itulah Yakobus memberikan nasihat sekaligus teguran kepada kita. Supaya kita dalam pergaulan, dalam pelayanan tidak boleh pandang bulu. Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus tidak pernah memandang muka. Kaya miskin. Bahkan Tuhan Yesus berkata, hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Makanya Yesus datangi mereka yang butuh sakit kalangan rendah. Bahkan pemungut cukai yang dianggap sebagai orang berdosa. Yang dijauhi oleh orang. Dijauhi oleh bangsa Israel. Karena dianggap pemungut cukai ini orang yang merampas, orang yang kejam, orang yang memeras. Tapi Yesus mendekati pemungut cukai. Bahkan ada muridnya yang juga dari latar belakang pemungut cukai, Matius. Kemudian Tuhan Yesus datang ke rumah Lazarus, si kepala pemungut cukai. Bahkan menumpang di rumah pemungut cukai. Tuhan Yesus tidak pernah membedakan orang. Semua orang punya persoalannya. Karena itu Yesus itu sangat objektif, tidak subjektif. Sedangkan manusia itu subjektif. Boleh bergaul ini dan tidak boleh. Lihat ayat 2. Yakobus 2 ayat 2. Sebab jika ada seorang datang ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai di dekat tumpuan kakimu. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Jangan menjadi hakim. Tapi bertindaklah secara bijaksana, secara adil. Orang kaya, orang miskin tetap harus kita dekati, kita layani. Karena sejelek, semiskin, seburuk apapun, itu tetap orang ciptaan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pernah membedakan di Matius pasal yang ke-25 tentang kambing dan domba. Ketika aku sakit, engkau tidak mengunjungi aku. Ketika aku sakit, engkau tidak merawat aku. Ketika aku kelaparan, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku tidak punya pakaian, engkau tidak kasih aku pakaian. Ketika aku di dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Lalu si kambing-kambing ini berkata, kapan kami melihat engkau Tuhan? Melihat engkau sakit, melihat engkau telanjang, melihat engkau kelaparan. Dan Tuhan Yesus berkata, apapun yang engkau tidak lakukan kepada hamba-hamba yang kecil dan hina ini, engkau tidak lakukan untuk aku. Artinya Tuhan Yesus justru ada di tengah-tengah orang yang tersiksikan. Orang miskin, orang yang menderita, orang yang pendidikan rendah, orang yang terabaikan di masyarakat. Ternyata Tuhan justru ada di sana. Karena itu jangan kita beda-bedakan dalam pergaulan. Karena itu di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah membedakan orang, maka kita pun tidak boleh membedakan orang. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang tidak pernah membedakan siapapun juga. Kita lihat yang keempat, kasih Tuhan Yesus itu dalam. Dalam. Apa yang dimaksud kasih Tuhan itu dalam?
Maksud dalam adalah memaklumi, memaafkan, dan mengampuni. Itu makna dalam. Kebanyakan manusia itu sulit sekali memberikan pengampunan. Berapa kali Anda bisa mengampuni musuh Anda? Coba pikirkan, berapa kali Anda bisa mengampuni musuh Anda? 1 kali? 2 kali? Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah saya, coba maaf kata, Anda yang sanggup mengampuni 10 kali, boleh angkat tangan gak? 10 kali, coba angkat tangan. Tuhan melihat. Okay. Tidak ada yang angkat tangan. Memang mungkin rasanya lucu angkat tangan sendiri ya. Bapak Ibu, saya katakan, saya tidak yakin. Saya tidak yakin Anda sanggup mengampuni 10 kali. Kenapa demikian? Petrus adalah rasul Tuhan Yesus Kristus. Rasul Tuhan. Mestinya iman dia, level iman, level pemahaman terhadap kebenaran firman Tuhan lebih dari kita. Rasul. Tapi dia hanya sanggup mengampuni orang itu 7 kali. Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, kira-kira 7 kali cukup enggak? Matius 18 ayat 21. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Bapak Ibu perhatikan dialog Tuhan Yesus dengan Petrus. Jadi Petrus rupanya kesal kepada saudaranya. Jengkel, saya tidak tahu permasalahannya apa. Oke. Karena itu Petrus sudah ampuni sekali. Buat lagi 2 kali. Jengkel. Akhirnya Petrus datang kepada Tuhan. Kayaknya sudah 6 kali nih Petrus mengampuni nih. Kayaknya yang ke-7 kali itu dia sudah pasang pikiran, kayaknya sudah kelewatan orang. Tapi dia masih penasaran. Maka dia datang kepada Tuhan. Gurunya minta nasihat. Tuhan, sampai berapa kali sih gue harus mengampuni si saudara gue ini? Brengsek saudara gue. Gini. Oh pasti ceritalah. Cuman kan gak diluluskan di sini. Makanya Petrus berkata, emang gue harus berani mengampuni dia sampai berapa kali sih? 7 kali. Jadi target Petrus adalah 7 kali. Karena itu kalau Anda bisa mengampuni orang 10 kali, Anda lebih hebat dari Rasul Petrus. Betul? Anda lebih layak jadi Rasul daripada Petrus. Betul? Karena itu saya katakan, Anda yang tadi angkat 10 kali bisa mengampuni, maaf kata saya kurang percaya. Bapak Ibu yang saya kasih, jika Petrus level Rasul Yesus Kristus hanya sanggup 7 kali dia memberikan pengampunan, paling hebat kita sebagai manusia 5 kali. 5 kali. Contoh, katakanlah Anda yang dengarkan khotbah saya bersalah kepada saya. Ya, bersalah. Lalu Anda datang minta maaf kepada saya. Perhatikan reaksi mimik saya ya. Anda datang kepada saya. Aduh Pak Nathan, sorry kemarin saya begini, maafkan saya. Reaksi saya bagaimana? Gak apa-apa, tenang saja, itu masalah kecil. Suatu hari Anda bersalah lagi kepada saya. Datang lagi minta maaf. Aduh Pak Nathan, maafkan saya. Ya gak apa-apa, tenang saja. Kita harus saling memaafkan. Yang ketiga kali Anda datang lagi. Kali ini saya ditipu Anda habis-habisan. Datang lagi. Akhirnya yang ketiga kali saya akan lihat Anda. Ya maaf sih maaf. Tapi duit gue yang lu tipu ratusan juta nih gimana? Bukan masalah maaf. Oke. Nah kan belum ada solusi nih. Lalu yang keempat kali. Dia sudah nipu saya. Lalu nama saya dirusak sama dia. Nama saya dijelek-jelekan. Sampai suatu hari saya tahu, saya tegur. Akhirnya datang lagi keempat kali. Kemudian datang sampai sujud-sujud. Aduh Pak Nathan, maaf, ampuni saya. Saya akan perhatikan orang ini. Lu ini jadi orang jangan gitu. Kelewatan. Duit gua ratusan juta lu belum bayar. Sekarang nama gua lu rusak lagi. Kalau bukan karena teman dekat, gua sudah habisin lo. Akhirnya sampai nangis, sembah sujud. Ya udah, jangan sering-sering gitulah. Suatu hari yang kelima kali datang lagi. Gak tahu masalah apa lagi. Reaksi saya bagaimana?
tiada maaf bagimu. 5 kali, itulah manusia. Petrus 7 kali, Anda bisa berapa kali? 5 kali, Anda sudah hebat. Bapak Ibu, Anda mungkin bisa mengampuni 100 orang, 100 kali, belum tentu bisa mengampuni 1 orang 100 kali. Ada sebuah cerita. Seorang bapak-bapak janggut panjang dan terkenal orang yang berhikmat. Suatu hari dia gantungkan di lehernya sebuah tulisan, sabar 100 kali. Oh, banyak orang ketika dia lagi jalan kagum. Hebat ya ini orang bijaksana ini ya. Orang bijaksana ini luar biasa. Sabar 100 kali. Kagum lah. Memang di kampung itu orang ini memang terkenal baik, terkenal bijaksana. Sabar 100 kali. Tapi tidak lama kemudian seorang bapak-bapak ketemu sama dia. Setelah salaman, Pak, itu tulisannya apa? Sorry, aku nggak ngerti tulisan, buta huruf. Dengan bangga dia berkata, sabar 100 kali. Oh gitu. Terima kasih. Wah, Anda luar biasa. Ya setelah itu dia pergi dong. Setengah jam kemudian datang lagi. Orang yang tadi nggak tanya. Itu, Pak, sorry, saya lupa. Itu tulisan apa yang rasanya saya itu tadi ingat. Tapi ya maaf kata Pak, saya ini buta huruf makanya nggak sekolah. Daya ingat saya itu payah. Apa sih tulisan ini? Oh ini, sabar 100 kali. Oke, pergi lagi. 15 menit datang lagi. Pak, itu sorry, saya itu kepingin ceritakan ke teman saya. Kalimat ini bagus. Apa sih artinya? Gimana sih kamu? Ingat dong, masa nggak hafal? Sabar 100 kali, tahu? Setelah itu dia pergi. Nggak lama datang lagi. Om, Pak, tunggu. Nih saya ada teman nih. Mau tahu itu tulisannya apa? Jawabnya apa? Sabar 100 kali. Masa ini sudah berulang kali nanya, nggak ingat-ingat? Gimana reaksi Anda? Sabar 100 kali. Padahal baru berapa kali sabar? Baru 2-3 kali sabar. Sudah nggak sabar. Artinya apa? Anda bisa sabar 100 kali kepada 100 orang. Tapi Anda tidak mungkin bisa sabar 100 kali kepada 1 orang. Sedangkan Petrus bertanya, saudaraku, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali? Yesus berkata apa? Matius 18 ayat 22. Kita lihat perkataan Tuhan Yesus. Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kira-kira berapa kali? 70 kali 7 kali. Artinya 490 kali engkau harus mengampuni saudaramu. Dengan kata lain, kalau saudaramu bersalah kepadamu 491 kali, boleh Anda katakan tiada maaf bagimu. Boleh, silakan. Tapi kalau ada makhluk dunia yang berbuat salah kepada Anda, siapapun Anda, sampai 491 kali engkau sudah nggak usah ampuni orang itu. Karena sudah melampaui firman Tuhan. Tapi maksud Tuhan adalah memberikan pengampunan tanpa batas. Kenapa demikian? Karena Tuhan mengampuni kita juga tanpa batas. Tuhan Yesus itu Maha Pengampun. Setiap hari kita berbuat dosa. Kalau nggak berdosa karena perkataan, mungkin kita berdosa karena perbuatan. Kalau tidak berdosa karena perbuatan, mungkin berdosa karena pikiran kita. Mungkin saja perkataan perbuatanmu tidak membawa engkau dalam dosa, tapi pikiranmu. Pikiran juga bisa berdosa. Bahkan Tuhan berkata, ketika engkau melihat seorang perempuan, lalu engkau tertarik, maka engkau sudah berzina dengan dia di dalam pikiranmu. Jadi pikiran kita juga bisa berbuat dosa. Karena itulah setiap hari ada saja dosa kita yang kita lakukan, besar atau kecil. Dan Tuhan memberikan pengampunan. Makanya Yesus mengajarkan doa tentang Bapa kami, dan salah satu isi doa Bapa kami itu berbicara tentang pengampunan.
Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita selalu berbuat dosa, selalu kita berdoa, Tuhan mengampuni karena Dia Maha Pengampun. Ampuni saya Tuhan, Tuhan ampuni. Ampuni saya Tuhan, Tuhan ampuni. Karena doa Bapa kami itu adalah doa yang bersifat harian. Kenapa saya katakan doa bersifat harian? Lihat di ayat di atasnya, ayat 11. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Penekanan adalah pada hari ini. Setiap hari kita berbuat dosa, setiap hari kita mohon pengampunan Tuhan dan Tuhan mengampuni kita. Itu adalah Allah kita Maha Pengampun. Tapi feedbacknya, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuntutan Tuhan adalah engkau memberikan pengampunan enggak? Kita diampuni Tuhan, kita mengampuni orang lain atau tidak? Ada paradigma yang fatal dalam hal memberikan pengampunan. Kenapa saya katakan paradigma itu fatal? Di pikiran kita. Karena manusia itu sulit memberikan pengampunan. Penyebabnya adalah mengampuni kita letakkan pada kepentingan orang itu. Sehingga kita beranggapan, enak saja gua ampuni, dia sudah nipu duit gua ratusan juta. Enak saja gua ngampuni, dia sudah memfitnah aku, namaku rusak. Enak saja aku ampuni, dia sudah nyakiti hatiku. Pacarku direbut, dia sudah selingkuh sama pasangan hidupku. Anda bisa ampuni orang yang selingkuh dengan pasangan hidupmu? Atau pasanganmu yang berselingkuh, Anda bisa ampuni? Bapak Ibu yang saya kasih, seringkali kita menitik beratkan pengampunan itu untuk kepentingan orang itu. Itu paradigma yang salah sehingga engkau tidak bisa mengampuni. Pengampunan akan terjadi ketika engkau meletakkan kepentingan itu pada diri Anda. Untuk apa saya mengampuni? Untuk apa? Kita lihat. Ganti paradigma Anda. Bahwa Anda mengampuni orang yang menyakiti, yang merugikan, merusak nama Anda. Bukan kepentingan dia tapi kepentingan Anda. Lihat Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi pengampunan itu bukan untuk kepentingan orang itu, tapi untuk kepentingan dirimu. Kalau engkau ingin dapat pengampunan Tuhan, engkau harus mengampuni. Kalau engkau tidak bisa mengampuni, Bapa di sorga tidak bisa mengampuni. Jadi jangan pikirkan orang yang menyakitimu, jangan pikirkan orang yang merugikanmu, jangan pikirkan orang yang menipumu. Biarkan urusan dia sama Tuhan. Yang penting engkau putuskan, lepaskan, berikan pengampunan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kasih yang dalam, kasih yang selalu mengampuni. Penegasan Tuhan Yesus itu sudah sangat final. Pengampunan kepentingannya bukan untuk orang itu, keuntungannya bukan untuk orang itu, tapi untuk diri kita sendiri. Karena kita membutuhkan pengampunan Tuhan, maka kita harus mengampuni. Ketika Tuhan mengampuni kita, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan atas doa kita pasti diberikan. Karena hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan. Hubungan kita dengan Tuhan sudah dibereskan. Sudah ada pendamaian. Karena kita sudah mengampuni. Lepaskan pengampunan akan terjadi pemulihan. Lepaskan pengampunan akan terjadi perubahan, berkat akan datang, kesembuhan akan terjadi. Engkau akan merasakan kasih Tuhan. Hari ini kita sudah belajar tentang 4 wujud kasih Tuhan. Kasih Tuhan lebar, kasih Tuhan panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Semoga kita memahami kasih Tuhan dan mempraktekkan kasih itu dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar khotbah hari ini. Dan lebih dalam lagi, bagaimana kami memahami tentang kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah dijelaskan. Kasih Tuhan panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Dengan kata lain, 4 sudut,
utara, timur, barat, selatan, kasih-Mu ada di dalam dunia. Semoga kami diberikan kekuatan agar bisa mempraktikkan kasih yang Engkau berikan kepada kami, kepada keluarga, kepada sesama kami, satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan dengarkan pujian masih ada, kasih masih ada. Artinya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu minggu depan. Rasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata Kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka cara-Mu untuk memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka cara-Mu untuk memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada.